tak ada yang lebih menarik dari kisah hidupku selain menikah dengan seorang lelaki yang ayahnya punya 4 istri. Jujur, aku tidak pernah membayangkannya saat ta'aruf dengan Mas Bagas, suamiku sekarang. Aku bahkan pernah mau mundur saja. Aku enggan terlibat masalah dengan ibu-ibu mertuaku itu. Aku sudah sering mendengar kalau berhadapan dengan satu ibu mertua saja gampang-gampang susah. Lah kok ini malah 4 ibu mertua? Tapi rupanya Allah punya rencana lain. Dengan makin kuatnya keinginanku untuk mengurungkan pernikahanku dengan Mas Bagas, ternyata sholat istikharahku tetap mengantarkanku bersanding dengannya di pelaminan. Bapak mertuaku memberikan masing-masing istrinya sebuah rumah yang berdekatan. Parahnya lagi, dalam keluarga besar suamiku ada aturan khusus bagi anak laki-laki. Harus bertempat tinggal dekat orang tua atau tinggal bersama orang tua jika belum mampu membuat rumah setelah menikah. Jadi, tidak ada kontrak rumah atau tinggal berjauhan dengan orang tua bagi anak laki-laki. Tentu saja ini dengan alasan untuk menjaga nama besar keluarga besar suami yang selama ini sudah terkenal kebersamaannya. Suamiku adalah anak bungsu dari istri ketiga bapaknya. Dia hanya punya seorang saudara perempuan yang sudah menikah dan tinggal di luar kota. Jadi sekuat apapun aku dan suami mengemukakan alasan untuk belajar hidup mandiri dengan mengontrak rumah dulu, tetap akhirnya kami harus tunduk tinggal di rumah orang tua suami. Sedang untuk membangun rumah sendiri pun kami belum mampu. Setelah kurasakan kebersamaan yang katanya untuk merawat kerukunan ini seringkali menciptakan riak-riak bahkan gelombang besar di dalamnya. Persaingan antar ibu mertua sangat tampak, dan itu akhirnya berimbas juga pada anak cucu mereka. Ketegasan dan kewibawaan bapak mertuaku di mata masyarakat ternyata tak cukup mempan mengatasi masalah ini. Sebenarnya sudah kusiapkan diri secara lahir batin untuk masuk komunitas keluarga suami. Nasihat ibu, teman-teman, bahkan guru ngajiku menjadi penguat tekadku. Namun kenyataannya aku tidak sekuat yang kukira. Dimulai setelah selesai resepsi pernikahanku, celaan dan kritik pedas santer terdengar dari Bukus, ibu mertua kedua, dan Burin, ibu mertua keempat. Mulai dari susunan acara, hidangan, dekorasi pelaminan, sampai hal-hal kecil tak lepas dari celaan. Mereka menganggap pesta pernikahan anak-anak mereka dulu lebih mewah, hebat, dan sempurna. Kalau mau jujur, sebenarnya orang tuaku cukup mampu untuk membuat pesta mewah untukku. Dari awalnya aku cuma ingin diadakan akad nikah saja tanpa adanya resepsi. Aku tidak ingin prosesi pernikahanku yang seharusnya menjadi pintu keberkahan malah menjadi ajang tabaruk, riya, dan kemubaziran. Tapi kemudian terdengar nada-nada sumbang. Selama ini aku tidak pernah pacaran, bahkan jalan dengan laki-laki. Maka banyak yang heran ketika aku tiba-tiba menikah. Untuk menghindari praduga yang salah, akhirnya atas permintaan orang tua, aku mau juga ada resepsi pernikahan, tapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Campur tangan ibu-ibu mertuaku ternyata tidak cukup sampai di situ. Puncaknya, ketika anakku lahir, aku sering menahan emosi setiap menghadapi ibu-ibu mertuaku dalam mengasuh anakku. Apapun yang kulakukan dalam merawat anakku tak luput dari celaan. Ketika aku protes saat anakku diberi makanan yang tidak cocok,
untuk bayi oleh Burin. Langsung beliau berkata pedas, tidak akan memberi makanan anakku lagi. Aku juga sempat jadi bahan gunjingan keluarga suami karena dianggap tidak mau mempercayakan anak dalam asuhan orang lain. Padahal aku suka merasa sungkan kalau orang yang mengajak anakku nanti kecapean. Buntutnya ada boikot, tidak ada yang mau menggendong anakku lagi. Aku yang stres karena masih pertama kali punya anak menjadi semakin tersiksa oleh keadaan ini. Pekerjaan suamiku, aktivitasku sehari-hari, bahkan perkembangan anakku juga tak luput dari komentar miring dan kemudian dibanding-bandingkan dengan anak, menantu, dan cucu mereka yang lain. Bukus, ibu mertua kedua, sebenarnya paling ramah. Awalnya aku percaya saja cerita kepadanya jika punya masalah, tapi aku kecolongan karena ternyata dia mengumbar curhatku pada orang lain, tak jarang dengan penyampaian yang berbeda. Burin orangnya dermawan dan berjiwa sosial, tapi dia mudah sekali berkata kasar. Dia tidak peduli apakah ucapannya menyinggung orang lain atau tidak. Pokoknya tidak ada kata mengalah pada orang lain. Satu lagi, dia masih percaya pada tradisi yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Tak jarang ritual dan tradisi yang dilakukan itu dikaitkan dengan perintah agama yang wajib dilakukan anak cucunya, karena masyarakat sekitar juga banyak yang melakukannya. Toleransinya pada perbedaan cukup rendah. Berhadapan dengannya, aku harus sering memutar otak untuk tetap mempertahankan akidah, tapi tetap bisa diterima olehnya. Bu Wiji, ibu mertua pertama, lain lagi. Dia lebih banyak diam dari awal, seperti menjaga jarak dengan aku. Dari 4 ibu mertuaku, hanya dia yang tidak dikaruniai anak. Dia kelihatan dingin dan tertutup. Aku sudah keder sendiri melihat mukanya yang jarang tersenyum. Kalaupun bicara padaku hanya seperlunya. Mungkin baginya aku adalah pendatang baru yang tak perlu diberi keramah tamahan berlebih. Ibu Arum, ibu Mas Bagas sendiri, sebenarnya baik dan sayang padaku. Hanya dia sangat perasa dan sering salah persepsi. Aku harus hati-hati jika berbicara dengannya. Bukan sekali dua kali dia merasa tersinggung atas sikap dan omonganku yang sebenarnya tidak seperti yang dia kira. Karena pada dasarnya aku juga perasa, maka aku sering salah tingkah dan bingung sendiri jika tiba-tiba ibu mertuaku ini menangis atau jadi lebih diam padaku daripada biasanya. Itulah mengapa aku merasa sangat sulit untuk dekat dengan ibu-ibu mertuaku itu. Aku sendiri berulang kali cerita ke Mas Bagas atas masalah ini, tapi dia tidak bisa menolong aku. Dia takut jika harus berpihak pada salah satu di antara kami. Dia hanya memintaku bersabar. Akhirnya, aku hanya bisa menangis sendirian. Dan saat ini, aku sedang sendirian di rumah. Keluarga besar suami sedang melayat kerabat yang meninggal dunia. Aku disarankan tidak ikut karena anakku masih kecil. Awalnya aku cuma memandang Najma, anakku yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba ada ketakutan akan masa depannya. Jika tetap di sini, aku menyangsikan apakah anakku nanti akan nyaman dan gembira dengan perlakuan orang-orang di sekitarnya. Tangisku pun tak terbendung lagi. Peristiwa-peristiwa yang kualami di sini berkelebat dalam otakku. Ya Rob, aku sudah berusaha tegar, tapi aku tidak bisa membohongi kalau aku benar-benar tersiksa berada di sini. Aku ingin keluar dari sini.
Aku berusaha menyeka air mataku ketika aku dengar pintu rumah diketuk orang. Ketika aku buka pintu, kulihat Bu Wiji dengan muka dinginnya. Dia membawa sepiring ayam goreng dan semangkok sayur lodeh. Aku terkejut melihatnya yang tumben mau datang berkunjung. "Loh, Ibu Wiji, tak ikut melayat Mbak Ngadiran?" tanyaku berusaha memulai pembicaraan. "Aku lagi nggak enak badan, Duk." "Sudah makan belum?" "Ini aku tadi buat ayam goreng dan sayur lodeh," kata Ibu Wiji tanpa senyum seperti biasanya. "Kok repot-repot toh, Bu? Bu Arum tadi sudah menyiapkan masakan buat saya kok." "Ya udah, ini buat lauk tambahan." Wanita itu berusaha menyerahkan bawaannya padaku. "Loh, kamu nangis toh, Nduk?" Aduh, gawat, dia tahu aku menangis. Pasti merah dan bengkak mataku tidak bisa mengelabui Bu Wiji. Wanita tua itu langsung masuk dan meletakkan bawaannya di meja. Diajaknya aku duduk untuk cerita masalahku. Aku heran, kenapa tiba-tiba dia jadi perhatian seperti itu? Mengingat selama ini betapa seringnya kulihat tampang judesnya bila ketemu aku. Tapi saat dia memegang pundakku dengan penuh keibuan, luluh juga aku. Tiba-tiba aku seperti melihat sosok ibu kandungku sendiri. Tak urung, dengan beruraian air mata mengalirlah segala isi hatiku. Tapi saya mohon Bu Wiji tidak cerita kepada yang lain. Saya takut akan memperburuk keadaan, kataku selesai bercerita. "Percayalah, saya akan bijaksana dalam menyikapi ini semua. Saya prihatin dengan apa yang kau rasakan. Sama dengan suamimu, saya tidak bisa memihak siapapun. Tadi paling tidak, kisah hidup saya akan bisa menolongmu mencari penyelesaian." Dari bibir ibu mertua pertamaku itu mengalir pengalaman hidupnya yang belum pernah aku dengar selama ini. "Waktu menikah saya baru 15 tahun, Duk. Kata orang saya adalah kembang desa sini, tapi saya anak orang tidak punya. Maka ketika anak lurah di sini meminang saya, orang tua saya langsung menerima. Anak lurah itu ya bapak mertuamu sekarang ini. Padahal saya masih ingin sekolah tinggi. Saya ingin jadi guru." Wanita tua itu menghela nafas pelan. Dengan sabar aku menunggu kelanjutan ceritanya lagi. Kenyataannya setelah menikah, banyak cobaan yang harus saya hadapi. Mulai tidak bisa punya anak, sampai kemudian bapak meminta izin untuk menikah lagi. Awalnya dia beralasan karena tidak punya anak dari saya. Tapi tidak tahu kenapa ketika istri keduanya bisa memberikan anak, dia masih menikah lagi. "Ibu ikhlas saat itu?" tanyaku. "Awalnya ya tidak, Nduk. Menikah dengan Pak Wiryo Dibyo dari awal bukan kehendak saya. Dan kenyataannya suami saya seperti tidak menghargai pengorbanan saya." Aku menatap mata Bu Wiji yang berkaca-kaca. Mungkinkah sikap dingin dan diamnya selama ini adalah refleksi dari lukanya itu? Lalu bagaimana dengan mertua Bu Wiji? "Wah, sama saja, Nduk. Saya orang biasa yang harus masuk ke lingkungan terhormat. Banyak perilaku dan tutur bahasa saya yang dianggap tidak sesuai tata krama oleh mertua saya. Apa yang saya lakukan saat itu sering dianggap salah. Sedikit-sedikit dikomentari oleh ibu mertua, bahkan ipar-ipar saya. Mungkin kamu lebih beruntung karena saudara iparmu tidak tinggal serumah. Dulu saya tinggal serumah dengan beberapa saudara kandung suami di rumah induk yang sekarang saya tempati. Banyak perselisihan mengenai pembagian tugas dan masalah pengeluaran rumah tangga yang pengertiannya ada,
yang tidak mau tahu juga ada. Bahkan saat mertua saya meninggal pun juga terjadi perselisihan tentang status rumah yang saya tinggali. Lalu bagaimana Ibu Wiji bisa bertahan menjalaninya? Pengalaman, pembelajaran, dan koreksi dirilah yang memberi saya kekuatan. Akhirnya saya mencoba berbaur tanpa menjadi lebur. Karena ketika saya mencoba melawan arus, saya malah akan menjadi sosok yang dibenci dan dikucilkan di sini. Akhirnya saya mencoba jalani semua tanpa banyak mengeluh dan kelihatan tegar, bahkan di depan suami saya sendiri. Mungkin itulah yang membentuk pribadi saya menjadi dingin dan diam seperti yang kau lihat sekarang. Saya di sini sangat sukar beradaptasi dan merasa semua orang tidak suka pada saya. Padahal kesalahan bukan hanya pada saya, Bu. Saya dulu juga begitu. Akhirnya saya sadar, saya dan orang lain tidaklah sempurna. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk menyenangi diri kita. Paling tidak, sebelum bisa membuat rumah sendiri, jadikanlah tempat ini untuk menempa kekuatan dirimu untuk menghadapi berbagai karakter orang nantinya. Saya tidak tahu apakah pembicaraan kita hari ini bisa menjadi awal kedekatan kita. Saya sadar dengan diam dan dinginnya selama ini banyak orang yang enggan berdekatan dengan saya. Mungkin termasuk kamu. Padahal Nduk, kalau kamu tahu saya sangat merindukan sosok anak, apalagi anak perempuan. Kamu juga tidak usah terlalu merasa menjadi menantu paling merana karena punya banyak ibu mertua. Bu Arum sebenarnya orangnya baik dan sayang padamu kan? Aku mengangguk membenarkan perkataan Ibu Wiji. Tapi memang dia orangnya agak perasa dan suka salah paham. Ketika dia tersinggung, ada baiknya kamu menjelaskannya kembali dengan baik. Tapi jangan terburu-buru. Tunggu ketika hatinya mulai luluh. Mungkin awalnya kamu harus belajar, tapi lama-lama akan terbiasa untuk bisa bicara tanpa melukai hatinya. Percayalah, Bukus, Burin, dan saya sendiri pun pasti juga punya sisi baik yang bisa kau temukan nanti. Kamu harus menghadapi banyak ibu mertua, sedang saya menghadapi banyak madu, kata Ibu Wiji sambil tersenyum. Serasa ada kesejukan di dadaku mendengar penuturan orang yang selama ini kuanggap asing. Kembali terngiang nasihat Mbak Sartika, guru ngajiku dulu. Diani, niatkanlah pernikahanmu untuk beribadah pada Allah. Jadikanlah pernikahan sebagai ladang amal dan jihadmu untuk meraih ridhonya. Percakapan kami terhenti saat terdengar tangis Najma. Ibu Wiji mendahului aku masuk kamar dan menggendong Najma. Diciuminya bocah montok itu. Jelas sekali nampak kerinduannya akan seorang momongan. Aduh, cucu Eyang lucu sekali. Maaf, Eyang jarang gendong ya. Sesekali anakmu dibawa ke rumahku saja, biar aku nggak rebutan sama Ibu Arum, katanya. Tawa kami jadi meledak karena tiba-tiba Najma ngompol. Kembali Bu Wiji mendahului menggantikan celana Najma. Ada kelegaan hatiku karena sudah mulai bisa masuk ke ibu mertuaku yang ini. Insya Allah, dan semoga-moga bentar lagi aku akan berhasil juga dengan ibu-ibu mertua yang lain. Ada harapan dan tekadku untuk menjadi menantu yang baik dan berbakti meski punya 4 ibu mertua. Tamat.